Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-71, Xiaoyan diam-diam mengangguk di dalam hatinya ketika dia melihat betapa tulusnya sikap Luo Jin. Luo Jin tidak hanya teliti, tetapi dia juga sangat murah hati. Xiaoyan merasa yakin untuk bekerja dengannya. Terlebih lagi, setelah berinteraksi dengannya dalam waktu sesingkat itu, Xiaoyan tahu bahwa Luo Jin kemungkinan besar adalah murid yang luar biasa dari suatu faksi. Selain itu, Luo Jin adalah orang yang santai. Oleh karena itu, Xiaoyan memiliki kesan yang baik terhadap Luo Jin. Dia mengulurkan tangannya dan dengan sopan berterima kasih kepada Luo Jin. Setelah itu, keduanya sekali lagi terbang menuju pegunungan Lianyun. Ceka-ceka. Anak kecil ini tidak sederhana. Mata Xiaoyan bersinar saat dia terbang. Dia bertanya pada Guyu di dalam hatinya. Elder Gu. Apa ini, Elder Gu? Apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah aku ditipu olehnya? Orang yang berbicara tentu saja adalah Guyu. Hati Xiaoyan sedikit terguncang setelah mendengar kata-kata Guyu. Oleh karena itu, dia bertanya pada Guyu dengan rasa takut yang masih ada. Guyu tertawa kecil saat mendengar ini. Dia berkata, "Jangan khawatir. Saya tidak tahu apakah ada masalah dengan anak kecil ini. Tapi hal yang dia inginkan bukanlah hal biasa." Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Dia bertanya pada Guyu lagi di dalam hatinya. "Penatua Gu, apakah kamu berbicara tentang esensi Gyo Kekaisaran Surgawi yang dia inginkan?" Ya, Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening. Dia baru saja akan bertanya kapan Gyu dengan cepat berbicara. Esensi Gyo Kekaisaran Surgawi adalah harta karun alami. Ini mengandung energi alami yang sangat murni. Jika dimurnikan dan diserap oleh seseorang, kekuatan orang tersebut pasti akan melonjak. Hal ini terutama berlaku untuk anak kecil, di level setengah kaisar seperti Anda. Jika kamu menggunakan esensi Gyo Kekaisaran Surgawi, kekuatanmu pasti akan melonjak. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia awalnya berpikir bahwa sudah sangat baik Luo Jin memberitahunya tentang bunga kekaisaran surgawi. Dia tidak menyangka Luo Jin telah menyembunyikan harta karun sebesar itu. Namun, keefektifan esensi Gyo Kekaisaran Surgawi bergantung pada seberapa banyak energi alami yang diserapnya. Biasanya, jika itu adalah bagian dari esensi Gyo Surgawi yang berumur lebih dari 1000 tahun tua, energi yang dikandungnya cukup untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda sebanyak 2 tingkat. Oleh karena itu, saya yakin Anda sudah memiliki jawabannya di hati Anda. Xiaoyan mengangguk sedikit. Karena itu masalahnya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantunya mendapatkan esensi Gyo Istana Kekaisaran Surgawi. Dengan cara ini, itu bisa dianggap sebagai aku membalasnya karena telah membantuku menemukan besi misterius meteorit. Guyu terdiam saat mendengar ini. Jelas ada beberapa barang besar yang menunggunya. Namun dia ingin memberikannya kepada orang lain setelah mendapatkannya. Ini benar-benar berlebihan. Namun, Guyu memikirkannya dan mengangguk pujian untuk Xiaoyan di dalam hatinya. Dia memiliki temperamen yang mantap, tahu bagaimana bersyukur, dan tidak akan terpengaruh oleh keuntungan kecil. Dia memang bisa dianggap sebagai bakat yang bisa dibentuk. Waktu berlalu, dan mereka berdua sudah memasuki pegunungan Lianyun. Mereka terus berjalan menuju kedalaman pegunungan. Saat mereka berdua memasuki pegunungan Lianyun, ada sebuah gua besar di kedalaman pegunungan Lianyun. Seorang pria jangkung dan lurus dengan kepala penuh rambut perak sedang duduk di tanah. Matanya yang awalnya menyipit tiba-tiba terbuka pada saat ini saat dia melihat ke arah Xiaoyan dan Luo Jin. Pria itu sedikit mengernyit, mendengus pelan, dan bergumam pada dirinya sendiri. Benar, dia bergumam pada dirinya sendiri. Setengah kaisar bintang 2 dan kaisar setengah bintang 4. Dengan kekuatan seperti itu, mereka benar-benar berani memasuki wilayahku. Mereka pasti bosan hidup. Setelah suaranya terdengar, pria itu sekali lagi menyipitkan matanya dan terus duduk di tanah. Dia diam-diam menunggu kedatangan Xiaoyan dan Luo Jin. Sesaat kemudian, sosok Xiaoyan dan Luo Jin akhirnya muncul di kedalaman pegunungan Lianyun. Sosok Xiaoyan dan Luo Jin berdiri berdampingan di depan pintu masuk gua yang besar. Mereka berdua memandangi pintu masuk gua besar di depan mereka. Gua ini juga cocok dengan karakter serigala pemecah awan. Dalam jarak 100 kaki dari gua, tempat itu telah berubah menjadi dunia yang gelap gulita. Jelas sekali, ini adalah karya serigala pemecah awan. Selain itu, Xiaoyan dan Luo Jin dapat dengan jelas merasakan bahwa ada batasan di dalam gua yang dapat menghindari semua penyelidikan. Oleh karena itu, kecuali mereka secara pribadi memasuki gua,
Mereka tidak akan dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam gua. Tanpa ragu-ragu, mereka berdua bergerak dan memasuki gua pegunungan yang gelap gulita. Di saat yang sama, di kedalaman gua, mata pria berpakaian Saiyan itu tiba-tiba terbuka. Segel tangan di tangannya berubah, mengaum, 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 mengaum. Raungan keras yang mengguncang gunung keluar dari mulut pria itu. Raungan keras bergema di dalam gua dan menjalar ke telinga Xiaoyan dan Luo Jin. Mendengar raungan yang menakutkan ini, ekspresi Xiaoyan dan Luo Jin berubah secara bersamaan. Namun, keduanya bukanlah orang biasa. Setelah terkejut sesaat, Xiaoyan menahan rasa pusing di kepalanya dan mengganti segel tangan di tangannya. Kemudian, Dewa Musim Semi Kuning, kemarahan, mu, 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 mu. Raungan lain bergema di dalam gua. Benar-benar menekan raungan tiba-tiba yang datang entah dari mana. Di kedalaman gua, ketika pria berpakaian Saiyan mendengar raungan keras Xiaoyan, dia sedikit mengernyit dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Dia adalah binatang ajaib dan binatang ajaib tipe serigala yang paling sensitif terhadap auman. Raungan keras Xiaoyan secara alami membuatnya marah. Tubuh pria berpakaian Saiyan bergetar dan dia berdiri dari tanah. Matanya langsung diselimuti oleh niat membunuh yang haus darah. Raungan Xiaoyan membuatnya merasa terprovokasi. Oleh karena itu, setelah berdiri, tubuhnya bergetar lagi dan dia menghilang dari tempatnya. Jika bukan karena sepasang jejak kaki sedalam 1 inci di tanah, siapapun akan mengira bahwa sosok tadi hanyalah ilusi. Gua itu berangsur-angsur menghilang dan Xiaoyan juga berhenti. Luo Jin masih sedikit pusing, tetapi tubuhnya bergetar dan dia sadar kembali. Luo Jin pertama-tama menghela nafas panjang. Setelah itu, dia berkata kepada Xiaoyan, "Saudara Yendong benar-benar kuat. Raungan gunung dong dari serigala pemecah awan sangat kuat. Bahkan seorang ahli dengan level yang sama pun harus berhati-hati saat menghadapinya. Jika digunakan dalam jarak dekat, menggunakan gema di dalam gua yang menyebabkan lawan kehilangan fokus dalam waktu singkat, ada kemungkinan Cloud Splitting Wolf akan langsung membunuh lawan. Namun, tidak disangka raungan gunung dong dari serigala pemecah awan akan diselesaikan oleh saudara Yan Xiao. Kamu sungguh kuat." Sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak saat mendengar ini. Awalnya ini adalah masalah yang sangat sederhana. Jika seorang ahli dengan level yang sama harus berhati-hati, maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memiliki teknik dosonik. Raungan, yang mana yang berani datang ke Gunung Qinggang dan memprovokasiku? Yunlang, bab ke-72, melawan Yunlang. Raungan marah terdengar dari dalam gua. Suara gemuruh menyebabkan Xiaoyan dan Luo Jin merasakan sakit yang menusuk di gendang telinga mereka. Otot-otot di wajah mereka bergerak-gerak tanpa sadar. Ekspresi mereka sedikit berubah. Xiaoyan dan Luo Jin bertukar pandang sebelum tubuh mereka dengan cepat mundur dan keluar dari gua. "Hah, sejak kamu datang, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Tetap di belakang." Xiaoyan dan Luo Jin baru saja mundur. Mereka belum benar-benar keluar dari gua Cloud Splitting Wolf ketika raungan Yunlang yang menusuk telinga sekali lagi terdengar. Tubuh Yunlang tiba-tiba bergetar dari dalam gua. Dohki yang liar dan kejam di dalam tubuhnya menyebar ke segala arah, menyebabkan seluruh gunung berguncang tanpa sadar. Tubuh Yunlang tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan dan Luo Jin yang sedang mundur keluar gua terdiam. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Dohki di dalam tubuhnya langsung melonjak ke permukaan tubuhnya. Api surgawi dimuntahkan dan dengan cepat diaglomerasi menjadi baju besi api surgawi di permukaan tubuhnya, melindunginya di dalamnya. Gerakan kaki Yunlang berubah saat dia melepaskan langkah kepunahan langit. Tubuhnya melintas dan tinju menghantam punggung Xiaoyan dengan keras. Bang! Sesaat kemudian, tubuh Xiaoyan melintas dan muncul dari sudut gua. Tubuhnya tanpa sadar bertabrakan dengan dinding gua. Dengan ledakan, hampir sepertiga luas permukaan Gunung Qinggang yang sangat besar hancur. Dunia luar pegunungan lainnya juga memiliki penghalang doki yang berkedip-kedip, melindungi seluruh gunung di dalamnya. Namun, dari kelihatannya sekarang, sepertinya bahkan penghalang doki yang kuat ini tidak akan mampu bertahan lama. Kekuatan pukulan ini sebenarnya sangat menakutkan. Kekuatan pukulan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan gunung. Dan ini hanya hasil dari Xiaoyan yang dikirim terbang. Jika pukulan ini mendarat dengan kokoh di gunung ini, kemungkinan besar dalam sekejap, Gunung Qinggang setinggi 1000 kaki ini akan langsung berubah menjadi tumpukan debu. Hati Luo Jin tanpa sadar terkejut ketika dia melihat Xiaoyan dikirim terbang. Ekspresi wajahnya langsung menjadi serius. Kekuatan sebenarnya dari Cloud Splitting Wolf ini sebenarnya sangat menakutkan. Itu sudah melebihi ekspektasinya. Wajah Luo Jin dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat Xiaoyan dikirim terbang. Meskipun dia sudah lama tidak berinteraksi dengan Xiaoyan,
Luo Jin memiliki kesan yang sangat baik terhadap Xiaoyan. Tinggal di luar, Luo Jin secara alami tidak akan menyerah untuk memiliki teman lain. Tubuh Luo Jin bergerak dan muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap. Dia membantu Xiaoyan berdiri dan kekuatan spiritualnya mengikuti telapak tangan Xiaoyan dan memasuki tubuh Xiaoyan untuk memeriksa luka-luka Xiaoyan. Siapa yang berani memata-matai roh primordialku? Kekuatan spiritual baru saja memasuki tubuh Xiaoyan ketika teriakan marah yang berisi niat membunuh yang kejam keluar dari tubuh Xiaoyan. Ekspresi Luo Jin juga tiba-tiba menjadi terkejut. Saat kekuatan spiritual memasuki tubuh Xiaoyan, gelombang energi api yang sangat panas tiba-tiba menyerbu ke arah roh Luo Jin. Ekspresi Luo Jin terkejut. Namun, dia juga tahu bahwa orang ini pasti ada hubungannya dengan Xiaoyan. Oleh karena itu, dia tidak sembarangan menyerang. Sebaliknya, dia memilih mundur dengan tegas. Ya, Luo Jin mengendalikan kekuatan spiritualnya dan dengan cepat mundur. Namun meski begitu, semangat Luo Jin masih terkikis oleh energi api yang liar dan ganas. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Giginya terkatup rapat dan pembuluh darah di dahinya hampir pecah. Butir-butir keringat mengalir keluar dari pori-pori di punggungnya, membasahi sebagian besar pakaiannya. Kekuatan spiritual Luo Jin tiba-tiba bergetar. Baru pada saat itulah dia sadar kembali. Matanya masih menunjukkan ekspresi heran saat dia melihat Xiaoyan. Energi apinya tidak terlalu kuat. Inilah sebabnya mengapa Luo Jin tidak khawatir meskipun dia terkejut ketika api menyerangnya. Itu juga karena ketika api menyerang roh Luo Jin, hal itu menyebabkan Luo Jin langsung sadar. Nyala api itu sebenarnya memiliki kerusakan yang luar biasa pada roh. Saat dia masih menatap Xiaoyan dengan kaget, Xiaoyan mendorongnya ke samping. Sebuah tinju menembus dada Luo Jin dan membombardir punggung Luo Jin. Bang! Dengan ledakan, tubuh Xiaoyan terbang mundur. Sebelum dia bisa berhenti, sesosok tubuh muncul di belakang Xiaoyan. Sebuah tinju dilemparkan dengan keras ke punggung Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan dengan kuat melintas dan kembali ke sisi Yunlang. Doki di tubuhnya melonjak seperti air banjir. Sambil berpikir, tubuh Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi raksasa emas setinggi 99 kaki. Seluruh tubuh raksasa itu ditutupi sisik naga ungu emas yang berkedip-kedip. Sepasang tinju besar juga berubah menjadi cakar naga. Kilatan melintas di matanya yang seperti kaca keemasan saat kepalan tangan tiba-tiba dilemparkan ke arah Yunlang. Angin liar dan ganas disertai dengan tinju sombong yang merobek ruang saat itu menghantam Yunlang dengan keras. Ruang menjadi terdistorsi kemanapun ia melewatinya dan daratan berguncang. Ledakan sonik yang menusuk telinga menyebabkan gendang telinga semua binatang ajaib dalam radius 1000 mil meledak dan darah segar mengalir. Dalam sekejap, seluruh pegunungan Lian Yun telah berubah menjadi lautan darah. Yunlang tidak merasakan banyak kejutan di hatinya atas serangan kuat dari Xiaoyan ini. Tubuhnya secara eksplosif mundur sejauh 1000 kaki saat dia mengeluarkan raungan marah ke langit. Tubuh manusia mungil beberapa saat yang lalu telah berubah menjadi binatang raksasa setinggi 1000 kaki dalam sekejap. Serigala pemecah awan memang layak menjadi kaisar setengah bela diri bintang 8. Hanya dengan pandangan sekilas, tubuh besarnya telah menutupi separuh langit. Dalam sekejap, area dalam lingkar 100 kaki telah berubah menjadi kehitaman. Pada saat ini, bahkan Xiaoyan dengan badan kaca kingkungnya seperti orang dewasa di depan bayi yang baru lahir di depan serigala pemecah awan. Serigala pemecah awan mengeluarkan raungan panjang saat tubuhnya berdiri seperti manusia, berdiri di udara. Cakar serigalanya yang besar dan tajam dengan kejam menampar ke arah Xiaoyan. Hati Xiaoyan tidak berani meremehkan cakar ini sedikit pun. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan aura mengerikan tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan mulut emas besar itu tiba-tiba melebar. Murka ilahi musim semi kuning. Mu. Kekuatan murka ilahi musim semi kuning mengguncang langit. Namun, serigala pemecah awan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat ia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang menusuk surga. Raungan gunung dong. Mengaum. Kedua serangan itu bertabrakan dan ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Ruang di tengahnya terdistorsi dengan keras untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba hancur dan berubah menjadi kehampaan yang gelap gulita. Saat ruang itu hancur, Yellow Spring Divine Rat milik Xiaoyan adalah yang pertama dihancurkan oleh Dong Mountain Roar dan dibombardir ke arah Xiaoyan. Ini adalah sesuatu yang sudah diharapkan Xiaoyan. Bagaimanapun, Yunlang ini adalah kaisar setengah bela diri bintang 8 yang asli. Akan sulit baginya, kaisar setengah bela diri bintang 2, untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengannya. Api surgawi di tubuhnya tiba-tiba menyembur keluar dan menutupi seluruh kepalan tangan emas raksasa. Panas yang menyengat menyebabkan seluruh dunia mengering dalam sekejap.
Hutan di bawahnya seketika berubah menjadi lautan api tak berujung, yang menyebar ke segala arah. Tanah juga berubah menjadi tanah kuning retak dan bebatuan keras berangsur-angsur meleleh menjadi magma panas yang menyala-nyala. Api astral bumi meledak. Sekali lagi, Yunlang mengeluarkan suara gemuruh yang meledak-ledak di dalam hatinya. Pilar api magma melonjak dengan tirani dan energi api yang ganas tiba-tiba menyembur keluar dari urat nadi bumi. Dengan aura tirani yang dapat mengoyak ruang, ia menembus lubang melalui Dome Mountain Roar. Ketika pilar api menghilang, serigala pemecah awan Yunlang terkejut. Setelah pilar api, sosok besar Xiao yang telah menghilang. Hanya ada cahaya keemasan yang perlahan menghilang di tempatnya berdiri. Ledakan oktan. Tiba-tiba, raungan ledakan Xiao Yan terdengar dari belakang Yunlang. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiao Yan menari sambil menyerang ke arah Yunlang. Pada saat ini, setiap sendi di tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi senjata paling ampuh. Gerakannya hebat dan ganas. Kekuatan tiraninya cukup kuat untuk meratakan Gunung Qinggang dengan serangan biasa. Pada saat ini, bahkan Yunlang yang berdiri di depan Xiaoyan mau tidak mau merasa terkejut dengan kekuatan tubuh fisik Xiaoyan. Namun, serigala pemecah awan, bagaimanapun juga, adalah binatang ajaib. Binatang ajaib secara alami bangga dengan tubuh fisik mereka. Sekarang setelah melihat bahwa tubuh fisik manusia begitu kejam, bagaimana mungkin serigala pemecah awan mau menerima ini? Tidak berani meremehkannya. Tubuh serigala pembelah awan tiba-tiba berbalik dan mendistribusikan seluruh kekuatan di tubuhnya secara merata ke setiap bagian. Dari tubuhnya, otot-otot di sekujur tubuhnya mengencang seperti baja, dan tubuh tegaknya langsung menyerang ke depan, bertabrakan dengan keras dengan Xiaoyan. Bagaimana kekuatan yang dibangkitkan dalam sekejap bisa dengan paksa mendorong kembali Xiaoyan? Tabrakan dahsyat tersebut menyebabkan ruang antara manusia dan binatang itu meledak dengan ledakan keras. Kekuatan di antara keduanya dilepaskan sepenuhnya pada saat ini, menyebabkan seluruh dunia gemetar ketakutan. Gelombang udara yang ganas menyapu, dan dalam sekejap, tidak ada awan di sekitar ribuan mil. Meski sinar matahari menyinari, namun dunia ini masih terbungkus lapisan aura es yang seperti rumah es, menyebabkan tanpa sadar orang merasakan ketakutan di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, serigala pemecah awan adalah kaisar bela diri setengah bintang 8. Kekuatan tiraninya memungkinkannya berdiri kokoh di posisi yang tidak terkalahkan. Hanya dalam waktu singkat, Xiaoyan sudah agak berat melihat kembali pada serigala pemecah awan. Meskipun horanya juga agak tidak stabil, itu jauh lebih baik daripada Xiaoyan. Melihat ini, serigala pembelah awan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin. Mendengus dalam hatinya, dohki di dalam tubuhnya berkumpul pada cakarnya yang tajam, dan kekuatan cakarnya tiba-tiba meningkat. Dohki yang ganas meledak pada titik kontak dengan Xiaoyan, dan dengan satu cakar, itu membuat Xiaoyan terbang. Namun, pada saat Xiaoyan dikirim terbang, serigala pemecah awan mengerutkan kening di dalam hatinya. Rasanya ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia tidak dapat menentukan apa itu. Dalam sekejap mata, ia melihat bahwa Xiaoyan telah dikirim terbang. Bukankah ini peluang yang bagus? Saat ia hendak melangkah maju dan memberikan kematian cepat pada Xiaoyan, perasaan bahaya yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Dohki di dalam tubuhnya dengan cepat beredar ke seluruh tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan kekuatan yang dahsyat dan sombong tiba-tiba keluar dari cakar serigala pemecah awan. Itu meledak di udara, menyebabkan banyak garis hitam muncul di ruang sekitarnya. Melihat ini, serigala pemecah awan langsung marah. Kekuatan yang dipaksa keluar dari tubuhnya sebelumnya sebenarnya adalah kekuatan tersembunyi. Terlebih lagi, dari sifat ledakan dari kekuatan ini, jika ia benar-benar meledak di dalam tubuhnya, bahkan jika ia tidak terluka parah, setidaknya ia akan meninggalkan lapisan kulit. Dengan sekejap, Xiaoyan, yang belum untuk menghentikan tubuhnya, baru saja hendak bergerak ketika angin kencang bertiup dari samping. Serigala pemecah awan ini sebenarnya telah berubah kembali menjadi bentuk manusia. Namun, kekuatan tinju ini bahkan lebih kuat. Terlebih lagi, kecepatannya sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk dihindari. Yang bisa dia lakukan hanyalah menerimanya dengan paksa. Dalam sekejap, Xiaoyan mengumpulkan semua dohki di tubuhnya di permukaan tubuhnya. Armor kuno naga Phoenix dan badan kaca King Kong keduanya diaktifkan secara maksimal sambil menunggu serangan berikutnya. Tubuh semut sebenarnya ingin mengguncang langit. Anda benar-benar mencari kematian. Serahkan hidupmu. Ketika serigala pemecah awan tiba di depan Xiaoyan, tanpa sadar ia mengeluarkan tawa dingin di dalam hatinya ketika melihat Xiaoyan masih ingin membuat pertaruhan terakhir. Setelah itu, sebuah tinju menghantam dada Xiaoyan dengan keras. Letak.
Dengan suara yang tajam, badan kaca kingkung tiba-tiba pecah. Xiaoyan juga kembali ke ukuran aslinya. Namun, angin tinju itu tidak berkurang sedikit pun karena terus menghantam armor kuno naga Phoenix dengan keras di permukaan tubuh Xiaoyan. Bang! Suara benturan daging yang teredam terdengar. Tubuh Xiaoyan seperti bola meriam yang terbang kembali ke langit. Namun, tubuh Yunlang sudah muncul di atas Xiaoyan, menunggu pukulan terakhir. Pada saat kritis, gerak kaki Xiaoyan berubah sekali lagi. Tubuhnya yang terbang kembali tiba-tiba menghilang, menyebabkan tinju kejam di belakangnya meleset dari sasarannya. Yunlang mengerutkan kening. Dia juga terkejut karena Xiaoyan menghilang dalam sekejap. Yunlang menyipitkan matanya. Cahaya sedingin es melintas di matanya. Dengan tubuhnya di samping, mata tajam Yunlang mengamati sekeliling. Pada saat yang sama, Luo Jin sudah pulih. Namun, dia tidak bisa ikut campur dalam pertarungan antara mereka berdua. Oleh karena itu, dia hanya bisa diam-diam menunggu kesempatan di sampingnya. Dalam hatinya, pendapatnya tentang Xiaoyan juga berubah berulang kali dalam waktu singkat ini. Xiaoyan terlihat biasa saja, tetapi kekuatannya secara keseluruhan jauh lebih unggul. Xiaoyan punya banyak trik di lengan bajunya. Hanya gelombang suara teknik Do saja sudah cukup untuk membuat Luo Jin agak takut. Kedalaman teknik Do mungkin mendekati teknik Do tingkat manusia. Meskipun keluarganya juga memiliki teknik Do gelombang suara, dia sebenarnya tidak memiliki teknik yang dapat menekan jiwa dan menghancurkan tubuh seseorang seperti teknik Do gelombang suara Xiaoyan. Melihat sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang dari langit, ekspresi Luo Jin berubah sekali lagi. Keterampilan gerakan macam apa ini? Itu justru membuat Xiaoyan langsung menghilang dari dunia ini. Tiba-tiba suara jernih Xiaoyan dengan santai memasuki hati Luo Jin. Saudara Luo Jin, tunda Yunlang di sini dulu. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk menyelinap ke dalam guanya dan menemukan esensi giok surgawi sebelum keluar untuk bertarung denganmu. Alis Luo Jin berkedut. Xiaoyan sebenarnya sudah memasuki gua Cloud Spring Wolf. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Alasan mengapa Xiaoyan bertarung dengan Yunlang sejak awal mungkin adalah untuk menghemat kekuatan untuk dirinya sendiri nanti. Dengan pemikiran ini, kesan Luo Jin terhadap Xiaoyan di dalam hatinya sekali lagi meningkat. Mereka baru bertemu selama 2 hari dan Xiaoyan sudah mampu melakukan banyak hal untuknya. Jika dia tidak berteman dengan saudara seperti itu, kemungkinan besar dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Mengangguk dengan berat di dalam hatinya, tatapan Luo Jin tiba-tiba menjadi bertekad. Dia adalah orang yang cerdas dan orang yang emosional. Dia hanya akan membalas Xiaoyan lebih banyak atas usahanya. Ketika suara Xiaoyan berangsur-angsur menghilang dari hati Luo Jin sudah bergerak dan menyerang Yunlang. Hari ini, bahkan jika Xiaoyan tidak dapat menemukan esensi giok surgawi, dia pasti akan bertahan sampai Xiaoyan keluar. Bab 73. Di dalam gua yang gelap gulita, karena batasan khusus dari Cloud Spring Wolf, warnanya gelap seperti tinta, sehingga sulit untuk membedakan arah. Bahkan dengan penglihatan Xiaoyan, dia merasa seolah-olah tidak ada cahaya di tempat ini. Dengan pikiran, api surgawi di tubuhnya langsung menyembur keluar dari permukaan tubuhnya. Nyala api yang menjulang tinggi menerangi area dalam jarak 100 kaki dari gua serigala pemecah awan seolah-olah saat itu siang hari. Di dalam gua, ada banyak terowongan yang membentang ke segala arah. Karena kurangnya sinar matahari dalam waktu lama, bagian dalam gua agak lembab. Tetesan air menetes dari langit-langit gua. Ruang yang padat menyebabkan pergerakan tetesan air menjadi agak lamban. Alis Xiaoyan sedikit berkerut. Dia agak terkejut dengan kekuatan pembatasan tersebut. Serigala pemecah awan benar-benar luar biasa. Jika dia bertarung dengannya di dalam gua, dia mungkin akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 100 gerakan. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Begitu dia memasuki tempat ini, waktu yang diberikan kepada Xiaoyan secara resmi akan mulai menghitung mundur. Di luar, Luo Jin pasti tidak akan bisa bertahan lama. Bahkan jika dia memiliki metode yang luar biasa, itu tidak akan berguna di bawah kekuatan absolut dari Cloud Spring Wolf. Dengan jentikan jarinya, puluhan bola api seukuran ibu jari langsung ditembakkan. Meski bola apinya kecil, kekuatan api surgawi tidak bisa diremehkan. Dalam sekejap, air jernih di samping Xiaoyan berubah menjadi pecahan batu. Kumpulan api itu membawa secercah kekuatan spiritual Xiaoyan saat terbang ke bagian dalam mansion. Kemanapun ia melewatinya, tanah batuan yang keras akan terbakar hingga benar-benar merah dan retak. Auranya menakutkan. Setelah bola api terbang, Xiaoyan tidak rileks. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang menuju terowongan tanpa bola api. Selama penerbangan, Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki lingkungan sekitarnya. Di saat yang sama, dia tersenyum dan berkata dalam hatinya,
Ada apa? Anda akhirnya terbangun setelah tidur begitu lama. Kata-kata Xiaoyan secara alami ditujukan pada Hoi. Setelah beberapa bulan, luka Hoi akhirnya pulih sepenuhnya. Tindakan Luo Jin juga telah membangunkannya sepenuhnya dari tidurnya. Xiaoyan juga memberitahu Hoi tentang masalah Luo Jin sementara mereka berdua mengobrol. Hati Hoi merasa sedikit lebih bersyukur atas tindakan Luo Jin sebelumnya ketika mendengar perkataan Xiaoyan. Bagi Hoi, Xiaoyan adalah orang yang paling dekat dengannya. Xiaoyanlah yang menciptakannya. Karena Xiaoyan memiliki kesan yang baik terhadap Luo Jin, dia secara alami akan mengikuti pendapat Xiaoyan. Xiaoyan berkelana lebih jauh ke rumah serigala pemecah awan sambil mengobrol. Semakin dalam Xiaoyan pergi, semakin merinding di dalam hatinya. Hanya sesaat, hanya 2 dari lusinan kelompok api yang memiliki kekuatan spiritual Xiaoyan yang melekat padanya yang tersisa. Sisanya sudah lama menghilang dari rumah ini. Di dunia luar, pertempuran antara Luo Jin dan Yunlang seperti api yang berkobar. Tentu saja, meskipun demikian, Luo Jin jelas berada dalam posisi yang dirugikan. Bahkan dengan kekuatan ban di bintang 4, dia hanya mampu bertahan selama 4 jam saat bertarung dengan Yunlang. Namun, Xiaoyan masih melewati rumah Yunlang untuk mencari. Kemungkinan besar dia akan membutuhkan banyak waktu. Hal ini menyebabkan Luo Jin tanpa sadar merasa sedikit khawatir. Jika ini terus berlanjut, dia pasti sudah mati sebelum Xiaoyan bisa keluar. Pada saat itu, kemungkinan besar Xiaoyan akan kesulitan melarikan diri dari musibah ini. Pikiran Luo Jin berputar dengan cepat. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Kekuatan Yunlang benar-benar bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Hei, ada apa? Anda tidak bisa bertahan lagi. Di mana temanmu? Suruh dia keluar. Jika Anda berdua bekerja sama, Anda mungkin bisa bertahan lebih lama. Jika hanya Anda, saya khawatir ini satu-satunya cara. Aura Luo Jin belum stabil ketika Yunlang, yang berada 1000 kaki jauhnya, mengeluarkan senyuman mengejek dari sudut mulutnya. Nadanya sedingin es saat dia mengejek. Wajah Luo Jin yang agak pucat tiba-tiba menjadi dingin ketika dia mendengar ini. Dia mendengus dingin. Dia membalik tangannya dan astrolaba aneh seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Astrolaba itu tampak biasa saja, tetapi diukir dengan pola misterius. Di tengah astrolabe terdapat pola yang menyerupai biduk. Cahaya neon redup berkedip-kedip, membuat astrolabe semakin misterius. Dohki di tubuhnya tiba-tiba bergerak. Tubuh Luo Jin bersinar dan dia muncul di samping Yunlang. Dohki di tubuhnya berkumpul di telapak tangannya. Dia menjerit marah di dalam hatinya dan melemparkan astrolabe di tangannya dengan kasar ke arah Yunlang. Ekspresi Yunlang tanpa sadar berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Tidak disangka Luo Jin benar-benar mampu melepaskan kecepatan secepat itu dalam keadaan seperti itu. Kedua orang yang datang kali ini memiliki keterampilan luar biasa. Jika dia tidak memperlakukan mereka dengan baik, kemungkinan besar dia akan gagal total dalam tugas semudah itu. Yunlang berpikir seperti ini di dalam hatinya. Dia mengabaikan astrolab di tangan Luo Jin. Saat dia bereaksi, Luo Jin sudah muncul di sisinya. Dohki yang kuat dan sombong membawa astrolabe dan menghancurkannya dengan keras. Meskipun Yunlang ingin menghindar, serangan Luo Jin telah tiba di depannya. Dia tidak mengizinkan Yunlang melakukan apapun. Telapak tangannya secara refleks menabrak astrolabe di tangan Luo Jin. Meskipun itu hanya serangan acak. Bagaimana kekuatan Yunlang bisa dibandingkan dengan Luo Jin? Saat telapak tangannya terlempar, langit berguncang dan ruang kosong hancur. Ruang yang dilaluinya berubah menjadi ruang hampa. Angin kencang bertiup hingga pakaian di tubuh Luo Jin menempel erat di permukaan tubuhnya. Kekuatan yang dahsyat menyebabkan kulitnya merasakan sakit yang menusuk. Luo Jin tidak berani gegabah dalam hatinya saat melihat serangan ini. Dohki di tubuhnya tercurah seluruhnya. Kekuatan dohki di telapak tangannya sangat kuat dan tidak terbatas. Tiba-tiba, area tempat mereka berdua berdiri berubah menjadi ruang kosong tak berujung. Sinar matahari yang dingin langsung menghilang dan hanya kegelapan tak berujung yang tersisa di area ini. Pertarungan besar antara mereka berdua sudah memasuki ruang kosong. Daerah yang luas ini sudah tidak mampu menahan tabrakan liar dan keras mereka. Tabrakan sebenarnya baru saja dimulai. Tiba-tiba, gelombang dohki yang sangat mendominasi menyapu kehampaan yang tak ada habisnya. Tubuh kurus Luo Jin terlempar oleh gelombang do ini. Ki, darah segar keluar dari mulutnya seolah-olah itu gratis. Beberapa tulang rusuk di depan dadanya juga patah oleh gelombang dohki ini. Pakaian di tubuhnya robek seluruhnya dan aura seluruh tubuhnya juga menjadi sangat lemah. Ledakan kekuatan penuh dari Kaisar Ban Bintang 8 memang bukan sesuatu yang bisa dia terima dengan paksa. Mengaum, raungan serigala menyedihkan yang bergema di langit tiba-tiba menyebar dari tengah gelombang udara. Luo Jin, yang auranya lemah,
terguncang oleh suara ini hingga dia langsung pulih. Otot-otot di sudut matanya bergerak-gerak. Cedera serius di tubuhnya menyebabkan dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Namun, setelah dengan kuat menekan gelombang rasa sakit hebat yang dipancarkan dari tubuhnya, senyum santai terangkat di wajah seperti kertas Luojin. Raungan serigala yang mencapai langit disertai dengan kemarahan yang mengerikan saat bergema di langit. Bahkan tanah padat pun berguncang karena suara ini. Xiaoyan berhenti bergerak di dalam gua Cloud Splitting Wolf. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ke langit-langit. Gua Cloud Splitting Wolf sebenarnya telah bergoyang sedikit lebih awal. Hal ini menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar mengkhawatirkan situasi Luojin saat ini. Gu tua, bisakah kamu melihat situasi Luojin saat ini? Bagaimanapun, kekuatannya terbatas. Dia hanya bisa meminta bantuan Guyu dalam menyelidikinya. Guyu tersenyum setelah mendengar ini. Nada suaranya membawa makna yang tidak diketahui saat dia menggoda Xiaoyan. Anak kecil Xiaoyan, apakah kamu benar-benar ingin aku membantumu menyelidiki situasi anak kecil di luar itu? Xiaoyan mengangkat alisnya. Matanya terus berputar. Dia merasa sedikit tidak yakin tentang arti di balik kata-kata Guyu. Xiaoyan hanya bisa menyelesaikan masalah yang ada setelah sekian lama usahanya sia-sia. Sebuah pemikiran melintas di benaknya. Dan Guyu memperoleh jawaban Xiaoyan. Lumayan. Hal-hal kecil itu tidak buruk. Meskipun agak tidak realistis baginya untuk mengguncang serigala pemecah awan ini. Ini sudah cukup. Xiaoyan hendak melanjutkan bertanya setelah mendengar ini ketika Guyu mengubah topik pembicaraan. Dia berbicara dengan Xiaoyan. Saya menyarankan Anda untuk bergegas. Situasi anak kecil itu masih baik-baik saja. Namun, jika kamu terus menunda seperti ini, hasilnya mungkin tidak pasti. Ekspresi Xiaoyan berubah. Tapi dia tidak melanjutkan bertanya. Tubuhnya bergerak. Dan dia langsung menghilang dari tempatnya dengan cepat. Menuju ke dalam gua, Luojin melirik ke gua serigala pemecah awan. Dia sedikit mengernyit. Tampaknya kedua hal itu tidak mudah ditemukan. Mengaum, kalian bajingan kecil terlalu berani di sini dengan lempeng bintang besar ini. Setelah saya menghancurkan formasi lempeng bintang besar ini, orang pertama yang akan saya bunuh adalah Anda. Tiba-tiba, raungan serak Yunlang, yang dipenuhi dengan niat membunuh brutal yang tak ada habisnya, ditransmisikan ke telinga Luojin. Hal ini menyebabkan ekspresi Luojin, yang baru saja tenang, berubah sekali lagi. Lempeng bintang besar berisi formasi bintang 7 bintang besar. Itu khusus digunakan untuk menekan kekuatan lawan. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Namun, yang ada di tangan Luojin hanyalah replika yang bisa digunakan di benua itu. Jelas mustahil baginya untuk sepenuhnya menekan serigala pemecah awan. Luojin menghembuskan napas panjang dari udara keruh. Dia berdiri dari tanah. Tubuhnya melintas dan muncul di luar formasi Great Star Plate. Wajahnya menunjukkan ekspresi tekad. Dalam formasi besar, Yunlang tanpa sadar mendengus dingin ketika dia melihat penampilan Luojin yang tak terduga. Dia tidak percaya bahwa Luojin, yang berada di ambang cedera serius, akan memiliki cara apapun untuk menghadapinya. Namun, di saat berikutnya, Luojin membanting telapak tangannya ke dadanya. Dia membuka mulutnya dan panah darah keluar. Luojin menangkapnya dengan telapak tangannya. Dia mengarahkan jarinya dan darah di telapak tangannya mengalir turun dari ujung jarinya. Setelah beberapa gerakan, segel darah seukuran telapak tangan muncul di depan Luojin. Setelah melakukan ini, Luojin menyatukan kedua telapak tangannya. Jari-jarinya terus bergerak. Satu demi satu, segel misterius terbentuk dan menyatu dengan segel darah. Setelah memikirkan 300 segel, Luojin telah membentuk lebih dari 300 segel. Ketika segel terakhir terbentuk, Luojin membalik telapak tangannya dan telapak tangannya menyatu dengan segel tersebut. Tiba-tiba, dunia berguncang. Awan gelap muncul di langit. Kilat menyambar dan guntur menderu. Dalam radius 100 kaki, angin kencang bertiup dan burung serta binatang bertebaran. Jubah Luojin yang compang camping berkibar tanpa angin. Auranya sekuat sebelumnya. Itu bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di puncaknya. Pada saat ini, kekuatan Luojin setara dengan kaisar setengah bintang 5. Namun, ini bukanlah akhir. Berdiri di depan gelombang awan, segel di tangan Luojin berubah sekali lagi. Kali ini, segelnya sangat kuat. Setiap kali dia membentuk segel, hal itu menyebabkan riak melingkar menyebar di udara. Sekali melihat, orang akan tahu bahwa langkah Luojin selanjutnya akan luar biasa. Bab ke-74. Tubuh Xiaoyan berdiri di ujung gua di dalam gua serigala pemecah awan. Dinding batu kokoh di depannya menyebabkan Xiaoyan merasa sangat ragu. Tidak ada jalan lain yang harus diambil setelah mencapai tempat ini.
Kedua kelompok api itu masih bergerak lebih dalam ke dalam gua. Mungkinkah ini jalan buntu? Xiaoyan merasakan pergerakan dua kelompok api surgawi. Setelah itu, dia melihat situasinya saat ini dan merasa sedikit tertekan di hatinya. Mata Xiaoyan menatap tajam ke dinding batu di depannya. Ekspresi matanya sedikit berubah saat dia bertanya pada Guyu di dalam hatinya. Gu tua, bisakah kamu menyelidiki apa yang ada di balik dinding batu ini? Guyu tertawa jahat, tapi dia tidak berbicara. Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia tidak mengerti reaksi ini. Namun, Xiaoyan adalah orang yang sangat cerdas. Dia bereaksi sesaat kemudian. Sudut mulutnya tanpa sadar bergerak-gerak. Dia sedikit terdiam mendengar kata-kata Guyu. Guyu tertawa sebagai jawabannya. Dia secara acak menggoda sedikit sebelum kembali diam. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa tidak berdaya. Xiaoyan menekuk kakinya dan duduk di tanah. Kekuatan spiritual yang melonjak dalam pikirannya dengan cepat menyebar dan menutupi seluruh gunung Qinggang. Kekuatan spiritual Xiaoyan mungkin sangat kuat. Namun Xiaoyan tidak dapat mendeteksi jejak besi misterius api meteorik meskipun telah ditutupi secara komprehensif. Ini bertentangan dengan keinginan Xiaoyan, tak berdaya. Kekuatan spiritual Xiaoyan dengan cepat mengunci dua kelompok api yang masih bergerak. Xiaoyan dengan cepat menyerapnya ke dalam matanya. Kekuatan spiritualnya yang kuat terbagi menjadi dua. Lingkungan sekitar dua kelompok api terpantul di mata Xiaoyan. Semuanya sama. Dia tidak bisa melihat ujung gua yang hitam pekat dan tak berujung itu. Dia hanya bisa melanjutkan ke depan untuk menyelidikinya. Pada saat yang sama, di dunia luar, Doki yang awalnya berlimpah di tubuhnya dengan cepat mundur seperti air banjir setelah perubahan cepat segel di tangan Luo Jin. Auranya, yang baru saja stabil, perlahan melemah pada saat ini. Benang energi alam yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat mendekati Luo Jin. Ketika mereka berada dalam jarak 1 inci dari telapak tangan Luo Jin, mereka menghilang dalam sekejap dan berubah menjadi makanan untuk keterampilan Do di tangannya. Keterampilan Do Luo Jin jelas tidak biasa. Bahkan dengan kekuatannya saat ini yang sebanding dengan Kaisar Beladiri setengah bintang 5, pasokan Doki di dalam tubuhnya sebenarnya agak lemah. Pada saat ini, gigi Luo Jin terkatup rapat. Pembuluh darah di keningnya menonjol dan wajahnya memerah. Tubuhnya mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan Doki kecil yang tersembunyi di setiap selnya. Mengikuti tekanan Doki yang terus-menerus di tubuhnya, Luo Jin dapat dengan jelas merasakan bahwa otot-otot di sekujur tubuhnya mengeluarkan semacam rasa sakit yang sulit untuk ditahan saat ini. Gelombang kelelahan dan ketidakberdayaan juga tanpa sadar muncul dari lubuk hatinya. Meskipun demikian, Luo Jin masih dengan kuat menahan rasa sakit di tubuhnya. Dia dengan paksa mengendalikan jari-jarinya, yang sudah tidak terlalu gesit, dan melakukan langkah penyelesaian terakhir. Pada saat ini, Luo Jin bisa dikatakan telah benar-benar mencapai titik di mana dia seperti lampu yang kehabisan minyak dan berada di ujung talinya. Namun, demi Xiaoyan, benang obsesi di hati Luo Jin memungkinkannya bertahan sedemikian rupa. Dia terus menembus batas kemampuannya dan mencapai level yang belum pernah dia capai sebelumnya. Untuk dapat membiarkan dirinya memasuki kondisi yang benar-benar lemah. Keluarkan semua fungsi tubuhnya dan pada saat yang sama menembus batas kemampuannya. Seperti seseorang bisa disebut orang yang ambisius dan kejam. Jika Luo Jin dan Xiaoyan mampu meninggalkan tempat ini hidup-hidup setelah pertempuran ini, pencapaian Luo Jin di masa depan pasti tidak buruk. Untuk dapat menembus batas kemampuannya dan menanggung kesulitan hidup dan mati, bagaimana orang seperti itu bisa menjadi biasa-biasa saja? Mengaum. Dalam formasi besar, ekspresi wajah Yunlang segera menjadi intens saat dia melihat segel di luar tangan Jin. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa teknik Do yang akan digunakan Luo Jin saat ini pastinya adalah teknik Do kelas manusia. Terlebih lagi, melihat sikap Luo Jin yang keras, kemungkinan besar itu adalah teknik Do tidak lemah, bahkan ketika ditempatkan di antara teknik Do kelas manusia. Yunlang, yang telah berubah menjadi manusia, sekali lagi kembali ke bentuk aslinya. Doki yang tertahan di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus dan bertabrakan dengan batasan di dalam tubuhnya dalam sebuah mencoba untuk keluar dari formasi. Namun, bagaimana formasi Taiwan Seven Star ini bisa begitu mudah dipatahkan? Meskipun itu bukan yang asli, kemungkinan besar bahkan dengan kekuatan Yunlang, dia akan kesulitan menghancurkannya jika dia tidak menghabiskan 30 hingga 40% kekuatannya. Ketika Doki di dalam tubuh Yunlang melonjak dan meletus, gelombang cahaya terang tiba-tiba meletus dari lempengan bintang yang tergantung di udara. Banyak garis energi putih krem seperti benang langit yang keluar dari tengah lempeng bintang dan melilit Yunlang di dalamnya. Benang langit langsung melewati tubuh Yunlang dan melewati jalur kinya. Kemanapun mereka lewat,
Doki di dalam tubuhnya akan diserap oleh benang surgawi dan diubah menjadi bagian dari kekuatannya. Benang surgawi menerobos semua kesulitan dan mencapai pusaran Yunlang. Dalam beberapa tarikan napas, Doki Yunlang tersegel seluruhnya. Namun, kekuatan Yunlang tidak lemah. Bahkan dengan pelat bintang yang menekannya dengan sekuat tenaga, dia masih tidak mau menyerah. Tanpa dokinya, tubuhnya yang kuat masih menjadi senjata terkuatnya. Bang! Cakar tajam Yunlang terus-menerus menebas benang abadi. Benangnya, yang setipis rambut, semuanya tercabik-cabik oleh cakar Yunlang. Namun, saat harapan muncul di hati Yunlang, mereka pulih dengan cepat. Pengeboman Yunlang seperti kepalan besar yang menghantam kapas, dan tidak ada jalan kembali. Pada saat ini, segel di tangan Luo Jin akhirnya berakhir dengan sempurna. Wajah pucatnya tidak memiliki bekas darah sedikit pun. Ada lapisan doki yang mengkristal menutupi seluruh tangannya. Tangan kristal itu berisi 7 warna dan tampak sangat indah. Kilau cerahnya yang jernih tentu saja menjadi favorit para gadis. Namun, di bawah kilau sebening kristal ini, retakan spasial yang terlihat dengan mata telanjang mulai muncul di sekitar telapak kristal. Bahkan jarak puluhan kaki di sekitar tubuh Luo Jin terlihat jelas riak-riak yang muncul seperti riak air. Telapak tangan kanan Luo Jin diarahkan ke Yunlang dari kejauhan. Kekuatan yang kuat menyebabkan ruang yang sudah goyah di sekitar telapak tangannya langsung runtuh. Aura yang kuat melesat ke arah langit. Mata Luo Jin yang redup menatap Yunlang dengan susah payah. Telapak tangan kanannya perlahan didorong ke depan saat sebuah kalimat diludahkan dari sela-sela bibir dan giginya yang tidak berwarna. Telapak tangan penghancur senyap. Luo Jin melontarkan 3 kata ini dengan lembut. Tiba-tiba, langit berguncang dan angin bertiup kencang. Tangan kristal yang seindah sebuah karya seni jatuh dari telapak tangan Luo Jin dan terbang menuju Yunlang. Saat telapak tangan ini terbang keluar dari telapak tangan Luo Jin, semua medium antara langit dan bumi seakan langsung terserap olehnya. Meski angin dan awan menyapu langit, tidak sedikit pun suara angin atau guntur terdengar. Bahkan nafas Luo Jin yang lemah pun terasa seolah telah menghilang. Telapak kristal yang berkilau dan tembus cahaya perlahan melintasi kehampaan, meninggalkan jejak pelangi yang panjang. Pemandangan ini sangat indah di langit. Namun, di balik penampilannya yang cantik ini, siapa yang berani meremehkan telapak tangan giok yang berkilau dan tembus cahaya ini? Keheningan yang dipenuhi dengan kematian. Semuanya langsung menjadi padat. Bahkan langit, yang memandang rendah semua makhluk hidup, akhirnya menarik sikapnya yang tinggi dan perkasa di depan tangan sebening kristal ini. Yang tersisa hanyalah rasa hormat. Apa yang disebut mengguncang langit dan bumi? Apa yang disebut memusnahkan semua makhluk hidup? Pemandangan di depan mereka bisa diartikan dengan 2 prinsip ini. Pada saat ini, Yunlang, yang berada dalam formasi besar, akhirnya tenang. Bukan karena dia terintimidasi oleh kekuatan pam penghancur senyap ini. Namun, apa yang berdiri di depannya adalah teknik do kelas manusia sejati. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak boleh ceroboh sedikit pun saat menghadapinya. Dia mencoba yang terbaik untuk membalikan tubuhnya ke satu sisi. Tanpa doki, tubuh fisik Cloud Spring Wolf miliknya yang menakutkan masih mampu memblokir serangan menakutkan ini. Bang! Raungan yang mengguncang langit sekali lagi terpancar dari ruang kosong yang tak berujung. Tercampur di dalamnya adalah lolongan menyedihkan dari serigala pemecah awan yang terdengar sangat tajam. Darah segar dalam jumlah besar datang dari antara benang abadi yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang demi gelombang udara yang sangat kuat menyapu dari pusat ledakan. Tubuh Luo Jin yang awalnya gemetar terlempar karena serangan ini. Dia seperti layang-layang yang talinya putus saat jatuh ke tanah. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Raungan menyakitkan dari serigala pemecah awan yang bergema di seluruh langit akhirnya berangsur-angsur menghilang. Ia terjebak di tempat yang sama dan perlahan pulih. Sekelompok api berbentuk manusia seukuran telapak tangan dengan cepat bergerak melalui gua luas di dalam gua serigala pemecah awan. Gua yang gelap sepertinya tidak ada habisnya. Bahkan dengan kecepatan Xiaoyan, dia masih tidak mendapatkan apapun setelah bolak-balik selama hampir 2 jam. Sementara Xiaoyan merasa tidak sabar di hatinya. Dinding batu hitam pekat sekali lagi muncul di ujung pandangannya. Kerutan di dahi Xiaoyan, yang masih belum mengendur, langsung semakin dalam saat melihat ini. Ekspresi tidak sabar muncul di matanya. Hatinya hendak mundur dan menyelidiki kelompok api surgawi lainnya. Hihi, ada apa? Tanpa aku yang dulu yang memimpin. Apakah kamu bahkan tidak percaya pada penglihatanmu sendiri? Tiba-tiba, suara mengejek guyu sekali lagi muncul dalam hati Xiaoyan. Hal ini menyebabkan Xiaoyan terdiam saat dia hendak menarik kekuatan spiritualnya. Kilatan melintas di mata Xiaoyan. Ekspresi matanya berubah saat dia melihat bagian terdalam gua.
Tubuh yang dibentuk oleh api surgawi secara bertahap mendekati bagian terdalam gua. Dalam waktu singkat, ia sudah sampai di depan gua. Dinding batunya seluruhnya terbuat dari bebatuan gunung. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, sepertinya itu menyatu dengan gunung. Bagaimana bisa menyembunyikan hal lain? Xiaoyan sedikit mengernyit. Namun, dia tidak meragukan kata-kata Guyu, karena yang terakhir berani mengatakan hal seperti itu. Pasti ada alasan di baliknya. Xiaoyan tidak ragu-ragu Luo Jin di dunia luar sudah mencapai batasnya. Dia tidak bisa ragu lagi. Terlepas dari hasilnya, dia perlu melihat apa yang ada di balik dinding batu. Kekuatan api surgawi secara alami tak tertandingi. Terlepas dari seberapa keras dinding batu itu akan langsung meleleh seperti es yang bertemu api di depan api surgawi. Xiaoyan, yang terbentuk dari api surgawi, dengan liar melemparkan sepasang tinju api besar ke depan. Meskipun itu bukan tubuh aslinya, api surgawi tetaplah api surgawi. Kekuatan alami tidak dapat menggoyahkannya. Pukulan yang tampaknya biasa ini menyebabkan seluruh gunung Qinggang bergetar. Gunung yang telah diledakkan oleh Yunlang dan Luo Jin satu demi satu dibombardir oleh pukulan Xiaoyan satu demi satu. Batuan gunung yang sudah dipenuhi retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur seperti buah liar yang matang di pohon. Mereka mengikuti gunung dan berguling ke tanah. Setelah serangan cepat Xiaoyan, dinding batu tebal itu dibongkar paksa oleh Xiaoyan. Namun, ada tirai tipis-tipis di ujung dinding batu yang menghalangi jalan Xiaoyan. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Xiaoyan bisa memahami alasan di balik ini. Tidak heran dia tidak dapat menemukannya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Teknik Yunlang memang teknik yang paling sering dilihat Xiaoyan dalam hidupnya. Mengingat kekuatan Xiaoyan saat ini, sepertinya dia harus melakukan banyak upaya untuk benar-benar memecahkan tirai tipis-tipis ini. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan Xiaoyan untuk melakukan persiapan lebih lanjut. Dia harus berusaha sekuat tenaga jika ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kedua mata nyala api keemasan Xiaoyan tiba-tiba menjadi cerah. Kedua tangannya terkepal erat. Kekuatan api surgawi di sekujur tubuhnya berkumpul di tangan kanannya. Aura api surgawi yang kuat dan sombong dengan cepat menyebar. Segala sesuatu di sekitarnya langsung menjadi panas. Setelah dinding batu yang gelap mengeluarkan suara yang tajam, dinding itu hancur berkeping-keping dan ditembakkan. Suasana di seluruh gua tiba-tiba naik ke puncak dalam sekejap. Ledakan oktan meledak, bang! Mengikuti seruan ledakan di hati Xiaoyan, tinju api besar itu tiba-tiba bertabrakan dengan tirai cahaya di depannya. Riak melingkar dengan cepat menyebar seperti gelombang air. Kekuatan yang kuat menyebabkan seluruh gunung Qinggang berguncang 3 kali. Letak, suara yang jelas muncul. Tinju api besar Xiaoyan menemui jalan buntu dengan tirai cahaya untuk waktu yang lama sebelum tirai cahaya itu akhirnya hancur oleh serangan Xiaoyan. Benda di dalamnya terkena udara. Xiaoyan tiba-tiba menoleh. Yang terlihat di matanya adalah sepotong logam hitam misterius yang panjangnya setidaknya 30 kaki. Logam misterius ini tidak diragukan lagi adalah logam misterius meteorit berapi. Serigala pemecah awan yang sedang beristirahat dengan mata terpejam di ruang kosong tak berujung di dunia luar. Tiba-tiba membukanya ketika tirai tipis yang melindungi tempat ini pecah. Kemarahan yang ingin membunuh langit terpancar dari dalam matanya, menyebabkan ruang di depannya menjadi terdistorsi. Bab 75. Logam misterius meteorit menyala. Xiaoyan langsung merasakan kegembiraan di hatinya saat melihat logam tebal misterius berwarna hitam pekat di hadapannya. Pada saat ini, batu besar yang selama ini menggantung tinggi di hati Xiaoyan akhirnya jatuh. Begitu dia menemukan logam misterius meteorit berapi, penguasa Xuan berat akan dapat diperbaiki. Selain itu, satu-satunya hal yang dia lewatkan di dunia lain juga akan dipertahankan. Penguasa Xuan berat membawa terlalu banyak kenangan indah tentang Xiaoyan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Xiaoyan seumur hidupnya. Pada hari-hari ketika dia membawa penguasa Xuan berat dan berlatih di Kekaisaran Jiama, dia dan Yao Lao telah menyerang ke perbatasan Kekaisaran sendirian. Mereka telah melewati pegunungan binatang ajaib, berlatih di Gurun Tiger, dan bertarung di Gunung Awan Berkabut. Gerbang Pan Akademi Jianan menjulang tinggi menelan dunia. Sebuah tablet misterius didirikan di depan menara langit berkobar. Satu penguasa dan satu orang menyerbu ke dataran tengah sendirian. Pavilion petir angin dan aula jiwa. Ini adalah hari-hari yang dihabiskan Xiaoyan bersama penguasa Xuan berat ketika dia tumbuh dewasa. Bagaimana dia bisa melupakannya? Di antaranya, lencana yang digambar Suner untuk Pans Gate. Penggaris besar dan teratai hijau di atasnya tampak seperti pemandangan kemarin di mata Xiaoyan bahkan sampai sekarang. Lupakan. Bagaimana bisa Xiaoyan lupa? Atas dasar apa dia harus lupa? Penguasa Xuan berat secara pribadi diberikan kepadanya oleh Yao Lao.
Teknik penggaris juga diajarkan secara pribadi oleh Yao Lao. Sedangkan untuk teknik Do kelas D, penguasa aliran 6 tubuh sendi, kakak kedua Shaoli lah yang mengambil risiko menyinggung alkemis tingkat 6 dengan memaksa membelikannya untuknya. Meskipun akhir ceritanya bisa diterima, bagaimana mungkin kasih sayang persaudaraan yang mendalam di dalamnya bisa dengan mudah dilupakan. Dalam hati Xiaoyan, Dark Heavy Booster Sword bukan lagi sebuah senjata. Itu adalah rezeki spiritualnya. Jika ada kesempatan di masa depan, Xiaoyan pasti akan membiarkan semua orang di benua Yuanwu menyaksikan kejayaan pedang penghancur berat gelap. Kata-kata ini bukanlah sebuah lelucon. Xiaoyan bersumpah atas nama Kaisar Api bahwa dia tidak akan pernah menyesalinya. Xiaoyan terkejut saat dia menatap logam misterius meteorit berapi di depannya. Tubuh yang diaglomerasi dari api surgawi tiba-tiba meledak. Api surgawi yang kuat ditambah dengan jiwa di stage Xiaoyan yang menakutkan menyebabkan ruang ini bertahan selama beberapa tarikan napas, sebelum akhirnya hancur dan mengungkapkan ruang misterius. Kekuatan jiwa yang kuat mengembun menjadi telapak tangan besar di udara dan melemparkannya, besi misterius meteorit ke dalamnya. Hal yang mengejutkan Xiaoyan adalah bahkan dengan kekuatannya yang menakutkan, dia masih merasakan rasa berat ketika dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengangkat besi misterius meteorit. Xiaoyan tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Kekuatan spiritualnya dengan cepat kembali ke tubuhnya. Tubuhnya berkelebat dan dia sudah berdiri di depan dinding batu. Tangan kanannya terkepal erat dan doki di dalam tubuhnya dengan cepat diaglomerasi. Kilatan melintas di mata Xiaoyan saat sebuah pukulan dilemparkan ke depan. Ledakan oktan, hancurkan. Jeritan keras terdengar dan angin menakutkan dengan paksa merobek ruang. Dinding batu yang jaraknya puluhan kaki di sekelilingnya langsung runtuh. Sebuah batu besar jatuh dari atas kepala Xiaoyan. Itu belum mencapai jarak 10 kaki dari Xiaoyan ketika tiba-tiba meledak dan berubah menjadi debu yang tersebar ke segala arah. Bang! Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dinding batu di depan Xiaoyan langsung hancur menjadi tumpukan debu. Ketika bertabrakan dengan tirai cahaya doki, riak melingkar seperti air menyebar. Namun, itu tidak terpengaruh sedikit pun. Xiaoyan mendengus dingin di dalam hatinya. Tubuhnya bergerak dan sebuah pukulan dengan cepat dilempar sebelum riaknya menghilang. Itu dengan keras menabrak tirai cahaya doki. Bang! Tirai cahaya doki itu sangat kuat ketika serangan itu dilempar. Riak melingkar terus menyebar dari titik di mana tinju Xiaoyan dan tirai cahaya bersentuhan. Namun, tidak terjadi apa-apa. Daya tahan tirai cahaya ini menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin yakin Xiaoyan bahwa esensi Gyo Kekaisaran Surgawi berada di balik tirai cahaya ini. Lagi pula, esensi Gyo Kekaisaran Surgawi jauh lebih menarik bagi serigala pemecah awan dibandingkan dengan besi misterius meteorit berapi. Kekuatan adalah Do Master sejati di dunia ini. Tindakan Xiaoyan menjadi lebih tajam saat dia mendapatkan kepercayaan di dalam hatinya. Tinju bertemu tinju dan serangkaian keterampilan Do dengan cepat dibuang. Riak pada tirai cahaya tidak berhenti. Di bawah serangan habis-habisan Xiaoyan, sebelum satu gelombang riak energi tersebar, gelombang lain sudah tumpang tindih di bawah lapisan penindasan. Tirai cahaya di bawah tangan Xiaoyan akhirnya menjadi semakin transparan. Hal-hal di dalamnya juga samar-samar tercermin di mata Xiaoyan. Sementara Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang tirai cahaya doki, situasi pertempuran di dunia luar, yang baru saja stabil, akhirnya mengalami perubahan sekali lagi. Mengaum. Kecil, kamu benar-benar berani mencoba merebut harta karun guaku. Anda benar-benar mencari kematian. Tiba-tiba, ledakan menggelegar yang mengejutkan menyebar ke segala arah dalam ruang kosong yang tak ada habisnya. Itu mengguncang seluruh pegunungan Lianyun sampai bergetar. Binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati meledak di bawah raungan yang menggelegar pada saat ini. Mereka berubah menjadi kabut berdarah yang tersebar ke segala arah, menyebabkan seluruh pegunungan Lianyun tampak seperti api penyucian asura yang sangat berdarah. Pelat bintang di atas kepala Cloud Spring Wolf juga meledak dengan keras akibat serangan ini. Sutra surgawi yang menahan serigala pemecah awan juga langsung berubah menjadi bintik cahaya bintang yang tersebar di antara langit dan bumi. Luo Jin, yang sedang duduk bersila di tanah dan memulihkan diri, tiba-tiba membuka matanya. Jantungnya tanpa sadar menegang ketika dia melihat serigala pemecah awan melarikan diri dari kekangan pelat bintang. Apakah lokasi Xiaoyan pada akhirnya terungkap? Namun, Luo Jin tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, Xiaoyan sudah lama memasuki gua. Jika serigala pemecah awan tidak menemukannya, itu berarti serigala pemecah awan terlalu bodoh. Berdiri, Luo Jin membalik telapak tangannya dan sebuah pil seukuran lengkeng muncul di tangannya.
Hatinya sakit saat dia melirik pil di tangannya. Sudut mulut Luo Jin tanpa sadar bergerak-gerak. Ternyata pil ini tidak biasa. Kalau tidak, Luo Jin tidak akan merasakan sakit hati seperti itu. Sakit hati adalah satu hal. Tetapi dalam situasi saat ini, dia harus bertahan. Jika dia meninggal, apa gunanya pil ini? Luo Jin memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Pil itu meleleh begitu memasuki mulutnya, berubah menjadi energi yang sangat lembut yang langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Beberapa tulang rusuk yang patah di dadanya dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Luka di tubuhnya juga berangsur pulih di bawah efek obat pil. Meskipun efek pilnya sangat cepat, Luo Jin tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan selama proses ini. Pil ini sungguh luar biasa. Raungan. Mulut serigala pemecah awan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang keras saat dia merasakan aura yang berulang kali pulih di dalam tubuh Luo Jin. Tubuhnya bergerak dan menyerbu ke arah Luo Jin. Dia juga tahu jika dia tidak dapat menyelesaikannya. Lepaskan Luo Jin. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa menghentikan niat Xiaoyan. Ledakan oktan. Di dalam gua Cloud Splitting Wolf. Di depan layar cahaya Doki yang redup. Raungan liar tiba-tiba keluar dari mulut Xiaoyan. Doki di dalam tubuhnya dengan gila-gilaan melonjak ke dalam tinjunya. Dengan ledakan, layar cahaya padat akhirnya dihancurkan dengan paksa oleh Xiaoyan. Di balik layar cahaya ada gua luas lainnya. Namun yang membedakan gua ini dengan gua sebelumnya adalah terdapat bunga iblis yang tebal dan kokoh berdiri di tengah gua. Bunga iblis itu berkilau dan tembus cahaya. Berwarna hijau zamrud seperti batu giok. Bunga besar yang memancarkan aroma harum berdiri di puncak. Akarnya yang tebal dan kokoh tertanam dalam di tanah. Gelombang energi alam murni perlahan mengalir dari akarnya dan menghilang ke dalam bunga iblis dalam sekejap. Bocah baik, sepertinya keberuntunganmu cukup bagus. Dengan hal ini, kemungkinan besar Anda pasti akan melakukan terobosan ke Ban Emperor Bintang 3. Selain itu, jika saya tidak salah, Anda akan dapat menstabilkan budidaya Anda di tingkat Kaisar Ban Bintang 3 menengah setelah menyerap kekuatannya. Bagaimana dengan itu? Godaan ini seharusnya cukup bagimu. Bukan? Tiba-tiba, kata-kata menggoda guyu yang tak terduga sekali lagi terpancar dari hati Xiaoyan. Hal ini menyebabkan ekspresi orang tersebut berubah tanpa disengaja. Kaisar Ban Bintang ketiga, godaan ini tidak bisa dikatakan kecil. Perlu diketahui bahwa, begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat Ban Emperor, akan sangat sulit untuk melakukan terobosan, mengingat situasi Xiaoyan saat ini. Sepertinya dia memerlukan setidaknya 1 atau 2 tahun untuk melakukan terobosan ke Kaisar Ban Bintang 3 tanpa bantuan benda eksternal. Pada saat ini, bunga iblis telah menyelesaikan pelatihan 1 atau 2 tahun untuk Xiaoyan. Bagaimana mungkin hal ini tidak menyebabkan dia merasa bersemangat di dalam hatinya? Tubuh Xiaoyan bergerak dan melangkah maju. Cahaya api menyala di tangannya dan belati yang terbentuk dari api surgawi muncul. Xiaoyan melambaikan tangannya dan menebas dengan belati. Silakan. Aku yang dulu ingin melihat bagaimana kamu akan menghancurkan bunga iblis kekaisaran surgawi ini. Sebelum belati itu mendarat, suara guyu yang penuh dengan makna yang tak bisa dijelaskan sekali lagi terdengar. Hal ini menyebabkan tangan Xiaoyan berhenti. Nada suara guyu berubah saat melihat ini. Dia memiliki penampilan yang tak terduga saat dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, bunga iblis kekaisaran surgawi pada awalnya adalah sejenis bunga kekaisaran surgawi. Namun, karena tumbuh pada esensi giok kekaisaran surgawi, ia berakar pada esensi giok kekaisaran surgawi dan melahap energi spiritual alami dalam esensi giok kekaisaran surgawi untuk jangka waktu yang lama. Hal ini mengakibatkan ia bermutasi menjadi bentuk ini. Jika seseorang ingin memetiknya, ia perlu menggunakan kekerasan untuk secara paksa mencabut bunga iblis kekaisaran surgawi dan esensi giok kekaisaran surgawi dari dalam tanah. Setelah itu, akarnya harus dipotong. Hanya dengan melakukan hal itu, seseorang dapat menyempurnakannya dengan sempurna. Xiaoyan tidak berani meremehkan masalah ini setelah mendengar ini. Tubuhnya melintas dan tiba di depan bunga iblis. Teriakan ledakan tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Tubuhnya segera berubah dan badan kaca kingkung sekali lagi dilepaskan. Bunga iblis yang awalnya tebal muncul seperti pohon kecil di depan tubuh kuat ini. Bunga itu bisa diguncang hanya dengan sedikit kekuatan. Kedua tangan Lindong dengan kuat menggenggam bunga iblis itu. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba menyebar ke setiap inci gua. Suara gemuruh yang keras bergema di dalam gua. Kekuatan liar dan kekerasan yang tak terlihat menyebabkan dinding gua retak. Banyak retakan besar seperti jaring laba-laba terbentuk di tanah di sekitar bunga iblis karena kekuatan besar Xiaoyan. Akar bunga iblis yang terkubur jauh di bawah tanah terlihat samar-samar. Bang! Dengan keras,
Tubuh Luo Jin terbang tak terkendali. Segera setelah itu, dia dengan kejam menabrak gunung yang menjulang tinggi. Gunung yang menjulang tinggi ini juga meledak dengan dentuman keras akibat benturan Luo Jin. Batu-batu besar melesat ke arah cakrawala sebelum menghilang tanpa jejak. Bisa dibayangkan betapa kuatnya serangan yang diterima Luo Jin. Batuk, batuk. Luo Jin terbatuk dengan keras selama beberapa saat dia memanjat dari reruntuhan dengan susah payah. Seteguk besar darah dimuntahkan seolah-olah itu bebas. Samar-samar terlihat ampas berlumuran darah. Jelas sekali, itu adalah organ dalam Luo Jin yang hancur. Luo Jin dengan keras mengangkat matanya untuk melihat Yunlang di langit. Rasa ketidakberdayaan muncul dalam hatinya. Setengah Kaisar Bintang 8 memang layak atas reputasinya. Dengan kekuatan Kaisar setengah Bintang 4. Jaraknya masih terlalu besar, meskipun dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Ketika Luo Jin memikirkan Xiaoyan yang masih berada di Gua Yunlang, perasaan heroik tanpa sadar muncul di dalam tubuhnya, mengepalkan tinjunya rak-rak. Tubuh Luo Jin sedikit gemetar saat dia berdiri. Tanpa sadar, Luo Jin sekali lagi telah menembus batas kemampuannya. Kemauan memang sesuatu yang lebih menakutkan daripada kekuatan. Pada saat ini, tubuh Luo Jin sepertinya dipenuhi kekuatan. Telapak tangannya disatukan dan doki yang telah terkuras dari tubuhnya dilepaskan sepenuhnya. Sinar cahaya redup keluar dari telapak tangannya dan gelombang akan menyebar dengan cepat. Ketika seseorang melihat ke arah Xiaoyan lagi, bunga iblis kekaisaran surgawi ditarik keluar seperti yang diharapkan di bawah kekuatannya yang menakutkan. Memang ada batu hijau zamrud seukuran telapak tangan di akarnya. Ia terjelat oleh akar yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang demi gelombang energi alami yang sangat murni dikirim ke batang bunga iblis melalui akarnya. Dengan santai memetik esensi Gyo kekaisaran surgawi, jantung Xiaoyan tanpa sadar melonjak. Namun, hal itu segera ditekan dengan paksa oleh Xiaoyan. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak tergoda oleh harta karun seperti itu. Namun, Xiaoyan adalah kaisar api. Setidaknya, dia masih memiliki sedikit pengendalian diri. Xiaoyan tentu saja tidak akan mengganggu sesuatu yang telah dia janjikan kepada orang lain. Ini mungkin alasan mengapa Xiaoyan bisa mempersiapkan pembantu. Haha, lumayan. Lumayan, melihat kualitas esensi Gyo kekaisaran surgawi ini. Sepertinya sudah ada cukup lama. Mungkin tidak, berumur 3000 tahun. Tapi seharusnya berumur sekitar 2700 tahun. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah setelah mendengar ini. Selama Luo Jin dapat menemukan kesempatan untuk menyempurnakan esensi Gyo kekaisaran surgawi ini, itu berarti dia akan dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak 5 bintang. Dengan harta karun sebesar itu, tidak mengherankan jika pertahanan luarnya begitu kuat. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kekuatan bintang 5. Mungkinkah? Guyu melanjutkan sebelum ekspresi Xiaoyan berubah. Alasan bunga iblis kekaisaran surgawi ini bisa tumbuh sampai sekarang adalah semua karena esensi Gyo kekaisaran surgawi ini. Lebih dari separuh kekuatan alami di dalamnya telah hilang. Bahkan jika itu bocah nakal yang menyempurnakannya, kekuatannya paling banyak akan mencapai level kuasi 8 bintang Ban Emperor. Kemungkinan akan sulit baginya untuk maju bahkan 1 inci lebih jauh. Guyu tidak mengatakan apapun setelah berbicara sampai saat ini. Dia secara acak memecat Xiaoyan dengan beberapa kalimat dan berhenti berbicara. Mata Xiaoyan tertuju pada bunga iblis kekaisaran surgawi, bersambung ke bab selanjutnya.